Sahabat channel kami yang Allah muliakan, orang-orang yang mencoba merubah atau menafikan sifat dan asma Allah, nama dan karakter Allah, itu disebut al-mu'attilah. Dan mereka secara garis besar terbagi menjadi dua kelompok. Kelompok falsafah atau filsafat, kelompok yang kedua ahlil kalam. Nah, kelompok falsafat atau filsafat itu ada yang filsafat murni seperti Al-Farabi contohnya, tokohnya. Kemudian filsafat batiniyah, kebatinan. Nah, kelompok filsafat kebatinan ini diantaranya adalah orang-orang Syiah Rafidah Ismailiyah seperti Ibnu Sina, Masya Allah, tokoh terkenal ini ya. Kemudian Ikhwanus Safa. Kemudian yang kedua orang-orang sufi yang wihdatul wujud ya, yang menyatu dengan Tuhan seperti Ibnu Arabi ya. Ingat, Ibnu Arabi bukan Ibnul Arabi. Arabinya enggak pakai alif lam. Ini yang termasuk yang menyimpang. Dan Ibnu Sab'in. Sedangkan kelompok besar kedua adalah kelompok ahli kalam. Di antaranya adalah Al-Jahmiyah, kemudian Al-Mu'tazilah, Al-Kullabiyah, Al-Asy'ariyah, Al-Maturidiyah. Al-Asy'ariyah terbagi menjadi dua kelompok, yang terdahulu atau yang senior, kemudian ada yang junior. Selanjutnya, metode mereka dalam menafikan atau mengingkari sifat dan asma Allah. Yang pertama adalah maslakut tabdil, mengganti. Metode mengganti arti atau makna daripada dalil-dalil, ayat dan hadis yang berkaitan dengan asma dan sifat Allah. Ini terbagi dua, yaitu maslakul wahmi wa takhyil, metode ilusi dan hayalan, yaitu filsafat. Kemudian metode merubah atau mentakwil, yaitu para ahlu takwil. Kemudian metode yang kedua adalah maslakut tajhil, dibangun di atas kebodohan atau ketidaktahuan makna sesungguhnya. Misalnya ada orang yang mengklaim bahwasannya yang dimaksud dari lafadz ayat atau hadis yang berbicara tentang asma wa sifat itu sesungguhnya berbeda dari yang tertulis, dari yang terucap. Ya. Kemudian mereka menafikan pengetahuan akan makna yang sesungguhnya itu dari selain Allah. Maksudnya mereka mengatakan bahwa ayat atau hadis itu tidak diinginkan zahirnya, bukan yang diinginkan maksudnya seperti zahirnya, dan yang mengetahuinya hanya Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah metode kedua daripada kalangan Asy'ariyah. Kemudian yang kedua adalah mereka mengklaim bahwasannya ayat-ayat sifat dan ayat-ayat asma atau hadis tentang asma wa sifat itu sesuai dengan zahirnya, tetapi makna sesungguhnya tidak ada yang mengetahui kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah madhab atau pendapat para ulama yang mengklaim mereka ikut 4 imam madhab. Kemudian kita beranjak pada derajat penafian dan pengingkaran mereka. Ada yang gulat. Gulat itu artinya ekstrim dalam menafikan sifat Allah. Mereka mengingkari semua nama dan karakter Allah, yaitu para pendusta atau yang mendustakan dan menafikan. Kemudian ada dari mereka yang mengakui atau meyakini bahwa Allah punya sifat, mempunyai nama, namun mereka tidak mengakui bahwa Allah punya sifat, punya karakter. Mereka adalah contohnya Mu'tazilah, Rafidah Imamiyah, 12 imam, kemudian Zaidiyah, kemudian Ibadiyah dari kalangan Khawarij. Ini al-mutajahilah al-waqif, orang yang pura-pura jahil, tidak tahu makna sesungguhnya, yang abstain gitu ya. Kemudian ada yang mengakui, meyakini Allah itu punya isim, punya nama dan sifat adzatiyah, sifat zat. Tetapi mereka mengingkari ikhtiyariyah, perilaku atau tindakan, keinginan. Ini contohnya adalah kelompok Al-Kullabiyah dan seniornya Asy'ariyah, orang-orang terdahulu dari kalangan mereka. Yang terakhir ada yang menetapkan asma
dan sifat namun hanya 7 saja, seperti hidup, ilmu, kemampuan, keinginan, mendengar, melihat, dan berbicara. Mereka adalah Asy'ariyah yang belakangan hadir ya, atau junior, dan juga kalangan Maturidiyah. Dan di sini juga ada Al-Ittihadiyah alladzina afwan, dari kalangan yang ekstrim ini kita bisa lihat ya, Gulatul Mu'attilah itu turunannya adalah orang yang mendustakan, menafikan. Mereka berpendapat bahwasanya Allah tidak memiliki sifat atau tidak boleh diberikan sifat dengan penetapan, dan mereka membolehkan penafian. Contohnya adalah Jahmiyah dan Ibnu Sina. Kemudian Al-Mutajahilah Al-Waqifah, orang yang pura-pura tidak tahu, yang berkata atau berpendapat bahwasannya sesungguhnya Allah tidak boleh disifati dengan isbat, tidak juga dengan penafian. Contohnya adalah kelompok Qaramitah. Kemudian juga ada Al-Mutajahilah Al-Adriyah, orang yang pura-pura tidak mengerti dan tidak mengetahui. Mereka berpendapat kami abstain dalam hal ini, tidak menetapkan, tidak pula menafikan. Contohnya adalah Al-Hallaj. Yang terakhir Al-Ittihadiyah yang berpendapat bahwasannya al-isbat bil'am. Mereka menetapkan namun secara umum, tidak spesifik, dan menafikannya pun secara umum saja atau global, tidak spesifik.